Saudara senang sekali lagi bisa berjumpa. Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Saya doakan ya terus dalam perlindungan, dalam kasih karunia Tuhan. Selamat saudara ya. Saya ucapkan saudara semua yang sudah bergabung. Saudara sejak dari awal ya ini Rebecca Bu Guntur pioner lagi saudara 2 kali. Lalu ya Bu Guntur Tuhan berkati. Agustina diberkati Tuhan. Abraham setia diberkati oleh Tuhan. Elinswa Tuhan berkati ya saudara ya. Kim Wan saudara diberkati oleh Tuhan. Ada banyak. Chandra Kohir diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu siapa lagi? Ratna Marina ya Tuhan berkati. Rina Marina. Tadi sudah ya Rina Marina. Ya, Kristia Rini, Trifosa Emi, Yosua Immanuel, saudara, Otniel, Moe, ya, Deborah, Rambu, ya, Wendy, Wijayanti, ya, Haryo, Prasetyo, Piton Lo, ya, ketemu terus. Tuhan berkati kita semua. Senang bisa berjumpa, saudara. Bahkan banyak sekali yang sudah ada di HP saya juga. Ya, Sloele, Manado, ya, Yeni Kurniawan, Balikpapan, Maria Sulistiani, Sorong, ya, Pitin Ayomi, Jayapura, ya, Nur Hayati, Papua, ya, Jen Ong, saudara dari Manado, diberkati oleh Tuhan. Niko Sitoheng, Kalimantan, Ina, Irene, Padang, Aris, Arya, Nisa, Karimun, Kardo Hutapea, saudara dari Tobasa, Sumatera Utara, ya, Omi Noya dari Salomi, Papua, wah Papua banyak ya, Sarah Kesi, Johor, Malaysia, diberkati. Carolina, Bengkulu. Lin Lau, Batam, saudara. Joy Mo Marusit, Sabah. Rina, Marina, ini ada di sini juga tadi ya, dari Sorong. Tan Moe Hua, Tanjung Pinang, diberkati. Ya, Jen Eliwe, Manado, Natasha Bioticare, ini ya salon ya saudara ya. Hong Kong diberkati, Hong Kong. Effendi, Munte, Batam. Dewi Sangi, Manado, ya. Lilin dari Kalimantan. Irwanto Simuk dari Manado. Eva dari Lampung diberkati. Desi Medan, ya, dia dari Batang, Sulawesi Selatan, ya, Debi Abraham, Manado, ya banyak sekali saudara. Ya, lalu dari Suminar Yesus, apa namanya Yesus ya, Suminar Yesus, Hong Kong, diberkati Tuhan. Ya, dari jauh. Ciping, Pondong, Malaysia lagi, Andriyani, Bali. Ya Tuhan berkati semuanya saudara. Saya lihat terus tambah terus juga. Sampai saat ini masih saya lihat tambah terus. Ada Victor, ya, Januarius, ya, lalu Taufik, ya, ada lagi Han, Lis Wijaya, Yuliana Putri, ya saudara. Ya selamat bagi saudara terus ya bergabung. Saya senang kita bisa berjumpa lagi saudara. Sekali lagi saya percaya kita akan sangat diberkati. Saya akan sampaikan lagi dulu kesaksian saudara. Nah, saya perkenalkan, nama saya Widodo, Jemaat Gereja Online. Ya, jadi tergabung gereja online atau gereja internet, saudara. Dari Pemantang Siantar, Sumut. Saya rindu menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Kesaksian ini bermula ketika saya di PHK dari perusahaan pada bulan Oktober 2019.
di Solo. Wah, kena PHK. Ya, waktu itu saya sebagai kepala keluarga merasa sangat hancur hati saya. Saya setiap hari ke Pondok Daud, lalu ambil langkah setiap kali ke Pondok Daud, saudara, untuk mencari kehendak Tuhan. Ya, cari kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Waktu itu seperti kondisi semakin buruk. Saya harus mengembalikan motor yang gagal bayar kredit. Dan saat situasi semakin krisis, datang telepon dari kampung halaman, istri di Sumut yang meminta kami untuk pulang ke kampung karena istri saya sedang hamil 30 minggu. Saya kembali meminta waktu kepada istri untuk mencari kehendak Tuhan di Pondok Daud. Jadi ingin cari lagi petunjuk Tuhan di Pondok Daud. Kemudian saya memutuskan untuk meminta tanda agar saya tidak salah mengambil keputusan. Dan singkat cerita, Tuhan mengizinkan saya sekeluarga untuk pindah ke Pamantang Siantar. Di Pondok Daud dapat petunjuk, saudara, dapat perkenanan Tuhan untuk ke Pamantang Siantar. Iya, Sumut pada bulan Desember 2019. Selama 3 bulan pertama saya sukses menjadi pengangguran. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bawa saya ke tempat ini bukan untuk menjadi orang gagah. Tuhan sudah berkenan pasti. Saudara, di bulan ketiga semua uang yang kami bawa telah habis dan pekerjaan pun belum saya dapatkan. Singkat cerita, pada bulan Maret 2020 ketika COVID baru saja dinyatakan masuk Indonesia, saya memperoleh panggilan kerja di sebuah perusahaan multinasional. Wah, langsung besar, saudara. Ya, training pun dilaksanakan di Jakarta. Rencana semula ada 2 minggu sampai 1 bulan trainingnya, lama. Tapi karena COVID semakin parah, saya hanya 1 minggu di training. Dan itu pun tidak full training karena kantor Jakarta sedang mempersiapkan untuk work from home. Ya, saya segera dikembalikan ke home base Medan. Di Medan saya pun hanya bekerja 1 hari. Kemudian work from home. Hingga hari ini. Jadi hanya sempat training 1 minggu. Kerja baru masuk kantornya 1 hari. Tapi saya melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sekali lagi dengan training yang terbatas, fasilitas yang terbatas, Tuhan mengangkat saya menjadi telemarketing dengan mencapai terbaik dalam bulan Juni dan Juli ini. Luar biasa, saudara. Orang baru trainingnya ya sebagian kecil saja, baru sempat masuk kantor 1 hari, lalu kerja di rumah, tapi mencapai puncak, saudara. Ya, jadi yang terbaik bulan Juni, Juli, dikala banyak orang kehilangan pekerjaan, penghasilan, usaha dan lain-lain, Tuhan malah memberikan saya pekerjaan dengan gaji full, komisi tertinggi, bukan hanya dapat komisi tertinggi dengan lokasi kerja di Roma, kerjanya di Roma lagi. Jangan pernah kehilangan pengharapan, saudara. Tuhan selalu tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Percaya saja, bersyukur dan terus berharap. Widodo, ya jemaat gereja internet di Medan diberkati. Widodo setia terus menjadi jemaat internet. Sekali namanya di Medan. 1 kali juga mungkin akan ada di sana juga, saudara. Ya, Tuhan berkati. Saudara, senang kita dapat kesaksian. Ya, waktu sedang mengalami saudara masalah jalan buntu, datang di Pondok Daud, belum dapat pertolongan, tetap datang lagi, saudara. Lalu ada panggilan untuk ke daerahnya, kampungnya, tanya Tuhan juga, apa-apa tanya Tuhan. Dia datang di Pondok Daud dan dapat petunjuk Tuhan. Dan waktu dia taati, tidak langsung bagus, tapi tetap pegang apa yang dia dapatkan dari Tuhan saat di Pondok Daud. Dan akhirnya Tuhan munculkan. Luar biasa. Ya, diberkati. Ya, Widodo, Bapak Widodo, Tuhan terus limpahkan setia pada Tuhan. Yang penting, ya, sudah diberkati makin setia, saudara. Yang kedua, Esther Solo.
mujizat kesembuhan. Saya mau baca, saya mau bersaksi tentang kesembuhan lutut kiri saya. Ya, kalau buat naik tangga rasanya sakit. Lalu saya ikut Pondok Daud 222 Pondok Daud. Saya menyembah di Pondok Daud, menyembah, memuji Tuhan. Pondok Daud memang tempat untuk menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Iya. Sambil saya tepuk-tepuk kedua lutut saya. Sambil ditepuk-tepuk lututnya. Dan saya berkatakan, pasti sembuh. Pasti sembuh. Ya, sambil tepuk-tepuk, pasti sembuh. Pasti sembuh. Setelah saya mau berdiri, saya gerakkan kaki saya. Spontan saya loncat. Tidak ada rasa sakit. Lalu saya naik tangga. Ya, ngangkatin jemuran. Wah, luar biasa. Berarti ini ikut Pondok Daud secara online ya, karena di rumah toh. Setelah itu bisa ya naik ke lantai atas ambil jemuran. Iya. Ya, naik ambil jemuran. Ya, di atas saya loncat lagi dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sembuh dengan sempurna. Amin. Lalu saya turun tangga lagi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Meskipun Pondok Daud online, ya ini Pondok Daud online. Tapi dengan iman. Percaya pasti Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak dipuji, disembuhkan. Saudara, luar biasa. Ada dua kesaksian. Yang satu ngalami masalah di dalam keuangan pekerjaannya. Lalu cari Tuhan. Ya, di Pondok Daud, saudara. Dan sungguh-sungguh ya sekian waktu belum, tapi terus tekun. Akhirnya dapat petunjuk. Setelah dapat petunjuk, belum ada mujizat. Terus tekun, taati petunjuk Tuhan dan mengalami. Yang kedua, kesembuhan, saudara. Saya percaya luar biasa sekali juga. Ya, datang untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Mulai bertindak dengan iman. Ya, langkah iman, tepuk, ya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kuasa Tuhan terjadi. Saya percaya, ya ini membuktikan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saya juga sangat percaya, saudara, kalau dua kesaksian yang dikirim adalah tentang Pondok Daud itu sangat meneguhkan saya. Waktu saya baca, itu sangat meneguhkan saya. Karena apa? Kemarin saya sudah cerita dengan saudara, bahwa saya dapat rema, Tuhan ingin kita mulai membangun, saudara, praise and worship. Saudara masih ingat kemarin saya sampaikan, tentang kuasa, pujian, penyembahan. Ada kuasa luar biasa. Kemarin tentang Paulus, ya Silas, waktu memuji, menyembah Tuhan. Dahsyatan terjadi, ya mujizat terjadi, saudara. Ngalami pelepasan luar biasa sekali, saudara. Bahkan kalau saudara baca ayatnya, satu keluarga, kepala penjara, diselamatkan semua, saudara. Luar biasa melalui apa? Pujian penyembahan. Lah, hari ini, saudara, ya Tuhan bawa saya ke Pondok Daud. Saya ulangi, Tuhan bawa saya ke Pondok Daud. Bahkan Tuhan berikan tema, panggilan membangun kembali Pondok Daud. Saya ucapkan sekali lagi, panggilan membangun kembali Pondok Daud. Katakan saudara, 1, 2, 3. Panggilan membangun kembali Pondok Daud. Artinya ada panggilan dari Tuhan. Ada panggilan dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada panggilan dari Tuhan. Untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua, saudara. Ya, panggilan apa? Untuk membangun kembali. Bangun apa? Pondok Daud, saudara. Nah, Pondok Daud itu adalah tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara masih ingat tadi kesaksian Esther tadi di Pondok Daud. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Pondok Daud adalah tempat pujian penyembahan. Kemarin Tuhan ingatkan, bangun. Ya, beri rema, bangun. Praise and worship, bangun pujian penyembahan. Hari ini ya diperjelas juga, ya panggilan kembali membangun Pondok Daud, saudara. Itu tempat pujian penyembahan. Itu menyediakan misbah ya bagi Tuhan, saudara. Itu luar biasa sekali. Lah, saudara, apa yang terjadi kalau kita membangun Pondok Daud, saudara? Coba kita baca dulu.
Amos pasal 9 ayat 11 mulai dan seterusnya. Amos pasal 9, pada hari itu, saudara, aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Tuhan berkata pada hari itu, dia sedang menuju pada satu hari, ya. Tuhan berkata aku akan mendirikan kembali, Tuhan sendiri yang akan ikut, ya, berkarya, ya, membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, yang sudah sekian lama roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Saudara, zaman dahulu kala yang mendirikan adalah Daud. Saat Raja Daud, saudara, diangkat, diurapi jari raja. Kemarin minggu saya jelaskan juga. Yang pertama kali dia lakukan bukan bagaimana dia memperkuat tentaranya supaya kerajaannya kuat, bukan. Yang pertama bukan dia mulai membangun strategi yang luar biasa. Oh bukan. Oh yang pertama bukan persenjataannya atau apapun. Oh yang pertama bukan minta dukungan kerajaan yang lebih besar. Bukan. Yang pertama dia lakukan adalah dia kumpulkan tentara rakyatnya. Dan dia berkata kepada semuanya, pada zaman Saul, yaitu raja sebelumnya, kita tidak mengindahkan Tuhan. Ada tempat ibadah, tapi hanya ya seperti rutinitas agamawi saja. Kita tidak sungguh-sungguh mengindahkan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dipakai untuk ibadah pada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dipakai untuk menyembah, memuji Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menyatakan hadiratnya. Sehingga Tuhan tidak menyatakan penyertaannya. Sehingga bangsa kita ya lemah karena nggak ada penyertaan Tuhan. Kalah, dijarah, dan menderita. Maka ya sekarang mari kita ambil tabut Allah. Itu lambang hadirat Tuhan. Dibawa ke kota kita. Supaya kita membangun satu tempat tadi, saudara. Tempat pemujaan. Tempat ibadah. Dan di tempat itu ya penuh dengan pujian dan penyembahan. Singkat cerita, akhirnya Daud berhasil membawa ke kotanya, ya di Yerusalem dibangunlah satu tempat ibadah, tempat menghormati Tuhan, tempat memuji, menyembah Tuhan. Dan ternyata setelah Daud, ya dengan rakyatnya berhasil membangun tempat ibadah seperti itu, Tuhan sangat senang. Tuhan nyatakan hadiratnya. Oh Tuhan bersemayam di tengah-tengah umatnya. Tuhan menyatakan penyertaannya. Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan. Tuhan memberikan anugerah berkatnya. Tuhan memberikan keberhasilan. Oh kerajaannya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang dilakukan. Nah sekarang dikatakan pada hari itu. Artinya pada satu hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan akan pulihkan tempat ibadah seperti itu. Satu tempat ibadah di mana Tuhan sungguh-sungguh dihormati. Tuhan sungguh-sungguh disembah, dipuja. Orang datang itu bukan karena agamawi, aturan, rutinitas nenek moyang saja. Tapi sungguh-sungguh di situ untuk cari Tuhan. Di situ untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya mengakui Allah adalah Allah yang berkuasa atas hidupnya. Tempat memuji dan menyembah. Dan tempat yang sangat disenangi Tuhan. Lah seperti itu saudara. Jadi dikatakan ya pada hari itu saudara. Tuhan akan bangun kembali. Tuhan cari orang. Ya ada panggilan untuk membangun kembali pondok Daud. Lah hari itu kalau saudara pelajari itu bicara tentang akhir zaman. Artinya pada akhir zaman, hari-hari akhir, Tuhan akan ya pakai umatnya, orang-orang yang mau dipanggil membangun kembali ya tempat pemujaan seperti itu. Ya pondok Daud di mana Tuhan sungguh-sungguh ditinggikan, Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan, Tuhan dihormati. Saudara, ya bangun pada akhir zaman. Nah, kalau kita bicara sekarang, saat ini Tuhan bicara. Ya saudara, saat ini ya Tuhan sedang panggil kita untuk membangun pondok Daud. Gereja kita bersyukur kalau kita sebetulnya sudah 10 tahun lebih ada tempat ibadah pondok Daud.
Ya, orang bisa datang setiap saat karena 24 jam setiap hari. Tapi sejak saudara pandemi, ya tidak bisa ibadah di gereja. Sekarang ya ada hamba-hamba Tuhan saja yang sungguh-sungguh tetap ya membangun Pondok Daud. Yang lain ikut online. Seperti tadi kesaksian ya Pak Widodo dan Esther ikuti online, saudara. Lah itu saya percaya, saya rasakan sekali Tuhan sedang bicara dalam hati saya sejak berapa hari ini. Kemarin saya sampaikan bangun kembali ya pemujaan, praise and worship. Hari ini saya rasa Tuhan ingatkan Pondok Daud. Pondok Daud dibangkitkan lagi, saudara. Ya, saya percaya itu satu luar biasa. Jadi Tuhan sedang panggil ya gereja kita. Tuhan sedang panggil setiap orang yang mau, saudara, dipakai untuk membangun kembali Pondok Daud, saudara. Lah, itu sedang jadi rema bagi kita, saudara, untuk saat ini. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita membangun Pondok Daud sungguh-sungguh seperti dulu Daud ngajak semua rakyatnya, ayo tentaranya, ayo bangun Pondok Daud. Sungguh-sungguh bangun. Akan terjadi seperti dulu. Sekarang saya lanjutkan ayat 12. Ya ini janji Tuhan. Kalau akhir zaman dibangun. Kalau saat ini kita bangun. Supaya mereka menguasai. Saudara katakan menguasai. Sekali lagi katakan menguasai. Artinya menang atau kalah? Menang. Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan akan membuat kita menguasai. Bukan dikuasai. Menguasai masalah. Bukan dikuasai oleh masalah. Menguasai situasi. Bukan dikuasai oleh situasi. Menguasai krisis. Kita menang. Bukan dikuasai oleh krisis. Menguasai sakit penyakit. Bukan dikuasai. Menguasai, saudara, sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang ku sebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan ya hari hal ini. Jadi kalau kita ya mulai nanggapi Tuhan, bangun Pondok Daud bersama-sama. Ada janji Tuhan, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi keberhasilan. Saya ulangi, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi keberhasilan. Lalu yang berikutnya lagi ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak, jadi membajak ya saudara, akan tepat menyusul menuai. Apa artinya? Pembajak akan tepat menyusul menuai. Artinya membajak ditanam, saudara, sungguh-sungguh berhasil, saudara, akhirnya bisa dituai. Ya, yang dibajak bukan hanya orang membajak, orang menabur, akhirnya nggak bisa menikmati karena gagal panen. Tapi ini dikatakan pembajak akan tepat, ada kata-kata tepat, tidak akan meleset, menyusul menuai. Ya ada hasilnya. Dan pengiri buah anggur menabur. Setelah itu kejar lagi, tabur lagi. Sehingga dilanjut di sini, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Sukacita yang baru, keberhasilan baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Jadi kalau tadi ngalami kemenangan, menguasai situasi, menguasai medan, saudara. Sekarang sungguh-sungguh berhasil. Oh ada kesuksesan. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang diperjuangkan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang ditanam dibuat Tuhan berhasil. Apa yang diternak dibuat Tuhan berhasil, saudara. Bahkan bukan hanya berhasil, sampai kebanjiran berkat. Sampai kelimpahan berkat. Dikatakan segala bukit akan kebanjiran. Ya, anggur yang baru, kelimpahan, sukacita, saudara. Ini yang kedua. Yang pertama menguasai, yang kedua ya keberhasilan sampai melimpah. Lalu ayat berikutnya 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, ya, tandas dan mendiaminya. Saya ulangi ya, mereka akan membangun. Mereka akan apa, saudara? Membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiami. Jadi membangun
tadi berhasil dan bisa mendiami, bisa menikmati, bukan membangun, berhasil bangunan yang luar biasa, yang dinikmati orang lain, bukan. Bisa mendiami, bisa menikmati, kerja, saudara, sukses, berhasil, bisa menikmati hasilnya. Saudara, ada kadang-kadang sukses, bisa berhasil, kekayaan melimpah, tapi nggak bisa nikmati karena sakit penyakit A, B, C, D sampai Z, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, yang nggak ada artinya. Sekarang bisa berhasil dan bisa menikmati. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Bukan hanya menanam, panen, bukan hanya itu. Bisa minum, bisa menikmati. Ya, mereka akan buat kebun-kebun buah-buahan dan ya, memakan buahnya. Jadi terus berbicara, bangun, mendiami. Ya, terus anggur, minum, saudara. Lalu juga makan buahnya, luar biasa. Ini ya sesuatu yang luar biasa. Ya, bisa mendapatkannya, bisa menikmatinya, saudara. Kalau ada ya orang gagah, berhasil aja nggak bisa. Ada yang berhasil tapi nggak bisa menikmati, saudara. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi terus hidupnya ya begitu sengsara. Enggak, saudara. Bisa menikmati. Itu luar biasa, saudara. 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Tuhan yang akan menanam. Ya, di tanah yang Tuhan berikan. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan sudah memberikan tanah. Ya, kita ini ditanam di situ. Ya, Tuhan yang menanam. Nggak ada yang bisa mencabut kita. Nggak bisa ada yang mengusir kita. Nggak ada yang bisa ambil tanah kita. Kita ya tertanam, saudara. Nggak bisa digoyahkan. Nggak bisa dirobohkan, saudara. Terus saja kokoh di dalam Tuhan. Nggak bisa diusik. Nggak bisa dirampas, saudara. Dan itu janji luar biasa. Kalau saudara lihat ini sama dialami oleh Daud. Mengalami kasih karunia. Bahkan janji kerajaannya juga tidak akan tergoyahkan. Luar biasa, saudara. Bahkan diulangi lagi dalam Kisah Rasul 15 ayat 16-17. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Diulangi. Sama sekarang di perjanjian baru. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Ya, supaya orang mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Karena lebih mudah ditangkap. Ya, jadi sekali lagi Kisah Rasul 15 ayat 17. Ya, terjemahan Indonesia sehari-hari. Supaya semua orang yang sisa itu mencari Tuhan. Artinya yang sudah pernah undur, saudara, itu kembali pada Tuhan. Dulu dicerai-beraikan, sudah cerai-berai. Sekarang bisa kembali lagi pada Tuhan, saudara. Yang sudah jauh kembali. Ya, bersama semua bangsa lain yang bukan Yahudi, yang sudah kupanggil untuk menjadi milikku. Begitulah kata Tuhan. Jadi bukan hanya orang Yahudi, saudara, tapi semua bangsa lain yang dipanggil oleh Tuhan. Sehingga ini bicara seperti Yesaya 60 bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya ya bangsa Israel atau Yahudi, tapi bangsa-bangsa akan dibawa datang pada Tuhan, akan dibawa nyembah Tuhan juga, akan diampuni, diselamatkan, dapat kasih karunia. Ini bicara tentang apa? Hujan pertobatan, bicara tentang hujan keselamatan. Oh Tuhan raya, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, umat Allah yang undur kembali pada Tuhan, bahkan yang jauh datang, bangsa-bangsa lain ikut datang. Ini janji. Dan kalau saudara bisa renungkan,
Ini persis dengan Yesaya 60. Saudara, orang-orang berbondong-bondong datang, bangsa-bangsa datang, raja-raja datang, dari jauh datang, yang gak bisa datang digendong, kelimpahan datang tadi, kekayaan datang, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa sekali saudara. Nah, saya percaya ini yang sedang Tuhan katakan. Tuhan ingin kita membangun kembali Pondok Daud, saudara. Kalau kita bangun kembali seperti ini, ada janji yang sudah ditulis dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara. Oh, akan ada kasih karunia, akan ada anugerah Tuhan, akan ada karya Tuhan yang luar biasa sekali. Seperti tadi yang sudah kita baca, ada sesuatu yang luar biasa. Dan janji Tuhan pasti. Amin, saudara. Lah, sekarang kita akan belajar lagi sedikit mengapa sih Tuhan ya menyuruh kita membangun kembali Pondok Daud. Oh, pujian penyembahan, misbah bagi Tuhan. Oh, saudara, kenapa sih? Ya, suruh lakukan dua hal ini yang luar biasa. Dan kalau ya kita lakukan, Tuhan lakukan hal yang dahsyat, yang luar biasa sekali. Yang pertama, karena saudara, Pondok Daud adalah satu ibadah, satu pemujaan yang sangat disukai oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, karena pujian penyembahan, saudara, itu sangat disukai oleh Tuhan. Atau bolehlah dikatakan Tuhan itu sangat menikmati, sangat suka dengan pujian penyembahan. Sehingga ya saat Tuhan membangun surga, maka surga itu dipenuhi dengan pujian penyembahan. Dia menciptakan malaikat-malaikat untuk memuji, menyembah. Bahkan Lucifer diciptakan luar biasa untuk memimpin pujian penyembahan pada waktu itu, saudara. Ya, karena pujian penyembahan itu kesukaan Tuhan. Di surga penuh dengan pujian penyembahan. Itu jadi kesukaan, saudara. Jadi waktu Daud bangun Pondok Daud, maka tempat itu menjadi tempat kesukaan Tuhan. Kota Daud menjadi kota kesukaan Tuhan. Kerajaan Daud menjadi kerajaan kesukaan Tuhan. Daud sendiri dengan tentaranya, dengan rakyatnya menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Karena itu kesukaan. Tuhan ini rindu. Kadang-kadang kalau saudara punya satu kesukaan, itu saudara. Setelah sekian lama, kadang-kadang saudara bisa ingat lagi. Wah, saudara ingat sesuatu yang sangat-sangat terkesan dalam hati saudara, yang menjadi kesukaan saudara. Saudara kadang-kadang bisa ngecap, wah itu luar biasa. Kalau ada saat ini luar biasa. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, bangun kembali, bangun kembali. Bangun kembali, saudara. Seperti kita kadang-kadang, ayo ke sana lagi, ayo ke sana lagi. Atau ayo kita jajan di situ, ayo kita makan itu lagi. Saudara, karena itu sesuatu yang menjadi kesukaan. Di surga, saudara. Di bumi, kalau di bumi ada suasana seperti di surga, itu kesukaan Tuhan. Tuhan berkenan. Ya, itu yang pertama karena praise and worship, pujian penyembahan itu kesukaan Tuhan. Saudara. Lalu yang kedua, karena Pondok Daud, praise and worship itu membuat Tuhan menyatakan hadiratnya. Saya ulangi, itu membuat Tuhan nyatakan hadirat Tuhan. Yang seringkali kita berkata hadirat Tuhan, ada hadirat Tuhan. Tuhan menyatakan hadiratnya. Kalau Tuhan berkenan, ada satu yang disukai Tuhan. Ada suasana tempat yang disukai oleh Tuhan. Tuhan itu suka hadir. Tuhan itu suka menyatakan hadiratnya. Itu yang seringkali kita sebut ada hadirat Tuhan. Saudara. Ya, jadi waktu kita membangun pujian penyembahan, saudara, maka diri kita, tempat di mana kita suka ya memuji menyembah Tuhan, tempat-tempat yang ditetapkan untuk muji, itu menjadi tempat kesukaan dan saudara bisa perhatikan penuh hadirat Tuhan.
penuh hadirat Tuhan. Gereja-gereja yang tahu membangun praise and worship dengan benar, dengan roh dan kebenaran seperti Daud, akan menjadi tempat kesukaan Tuhan. Hadiratnya pasti beda. Hadiratnya akan nyata. Saudara bisa perhatikan beberapa tempat lah. Itu seperti itu. Nah, saudara, iblis itu niru Tuhan. Iblis itu dulunya Lucifer. Diciptakan Tuhan luar biasa, memimpin malaikat yang lain untuk menyembah Tuhan. Tapi kurang ajar, iblis itu akhirnya jadi sombong karena diciptakan luar biasa. Dia tugasnya mimpin malaikat yang lain semua menyembah Tuhan. Dia ingin dia yang disembah. Akhirnya dia dibuang jadi penguasa udara. Saudara. Lah itu juga sama. Saudara lihat tempat-tempat keramat. Kalau saudara sekarang sedang dengar ya. Tiba-tiba saudara ingat satu tempat keramat. Gitu saudara. Satu tempat angker. Biasanya tempat-tempat yang keramat itu karena dipakai untuk penyembahan. Di mana satu tempat diberi sesajen, dipakai untuk disembah-sembah, iblis cepat senang. Karena iblis ingin menikmati penyembahan. Nah, sekali lagi, kalau hidup kita bangun seperti kemarin saya bilang, ayo jadi penyembah. Jadi penyembah, kita adalah penyembah. Oh, penyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang disenangi oleh Tuhan. Kita ini jadi tempat kesukaan. Hidup kita penuh hadirat Tuhan. Kalau kita pakai rumah kita, banyak nyembah Tuhan. Rumah kita penuh hadirat Tuhan. Kalau saudara ya banyak pakai tempat kerja saudara untuk menyembah Tuhan. Tempat kerja saudara penuh hadirat Tuhan. Maka di gereja yang penuh saudara dipakai nyembah, puji, nyembah. Hadiratnya kuat. Di tempat yang khususkan. Kita ngalami saudara, gereja kita sebetulnya sejak lahirnya gereja kita itu adalah dari praise and worship. Saat itu Indonesia sedang dilanda kegerakan pemulihan praise and worship. Jadi sejak awal gereja kita itu dulu adalah persekutuan doa. Saudara, praise and worship. Lalu akhirnya berkembang, ya kita sebut ya El Shaddai Praise Center, ya praise and worship. Terus berkembang sampai sekarang. Dan sudah 10 tahun lebih Tuhan bangkitkan kita, Pondok Daud. Lalu 2-3 tahun yang lalu Tuhan ingatkan kita sudah ada banyak ya gereja di berbagai kota. Semua bangun Pondok Daud. Semua bangun Pondok Daud. Semua bangun Pondok Daud. Dan kita tangkap rema itu. Semua bangun Pondok Daud. Maka gereja kita di mana-mana hadiratnya luar biasa. Saudara, semua bangun Pondok Daud itu ngalami. Sekarang Tuhan sedang mengajak kita lagi bangun Pondok Daud. Dan kita akan lihat hadirat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Di tempat kerja kita. Saudara, di gereja kita. Saudara, di kota kita. Bangsa kita. Nanti kita akan lihat luar biasa sekali. Yang pertama, Pondok Daud atau praise and worship. Itu ya kesukaan Tuhan. Yang kedua, ya mendatangkan hadirat Tuhan. Membuat Tuhan menyatakan hadiratnya. Yang ketiga, membuat Tuhan berkarya. Dengan nyata. Membuat Tuhan apa? Berkarya dengan nyata. Tadi saya cerita waktu Daud ya mulai bangun Pondok Daud. Tuhan nyatakan hadiratnya. Lalu Tuhan berkarya dengan nyata. Tuhan langsung menyertai bangsa itu. Tuhan langsung ya memberikan kemenangan. Tuhan langsung memberkati bangsa itu. Tuhan nyatakan kemuliaan. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas kerajaan Daud. Tadi janji Tuhan. Kalau sekarang zaman kita bangun lagi. Ya ditulis di Amos maupun di Kisah Rasul. Tuhan mulai berkarya. Tuhan mulai berkarya. Tuhan mulai berkarya. Itu yang membuat banyak orang yang datang di Pondok Daud. Kalau melakukan pujian penyembahan yang benar. Tiba-tiba ngalami zaman Tuhan. Berdosa bertobat. Tiba-tiba ngalami zaman Tuhan. Dapat terima Tuhan. Pahit hati mengampuni. Jangan sakit hati. Tiba-tiba sakit disembuhkan tadi. Tiba-tiba dapat petunjuk dari Tuhan. Untuk langkah-langkahnya. Tiba-tiba ngalami perkenanan. Pulang.
tiba-tiba diberkati, usahanya luar biasa. Tiba-tiba mengalami sesuatu. Itu memang seperti itu. Sejak Daud membangun memang Tuhan lalu berkarya. Lalu janjinya tadi di Amos, saudara, luar biasa menguasai. Jadi dulu mungkin dikuasai oleh dosa, kebiasaan. Menguasai. Berhasil. Bisa menikmati. Saudara, bahkan tidak tergoyahkan lagi. Oh, jadi kesaksian. Orang berbondong-bondong datang melalui hidup kita dalam gereja kita. Nah, itu luar biasa. Ya, kita juga sudah sering dengar setelah itu gereja kita semua di kota bangun pondok Daud, maka banjir mujizat, banjir mujizat, banjir mujizat, tsunami mujizat, tsunami mujizat, tsunami mujizat. Nah, sekarang setelah pandemi, dulu kan bisa ibadah di gedung gereja. Akhirnya 3 bulan, 4 bulan nggak bisa ibadah, sebagian luntur. Sebagian tidak seperti dulu. Merasa ya nggak bisa datang, merasa hambar. Saudara, maka saya katakan hari ini, Tuhan panggil kita bangun kembali. Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saudara, ayo bangun kembali pondok Daud yang telah runtuh. Bangun kembali pujian penyembahan kita yang sudah luntur. Bangun kembali. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, karena saudara, panggilan ini tadi panggilan untuk akhir zaman. Panggilan ini adalah panggilan sekarang. Sekarang ini akhir zaman. Panggilan ini adalah panggilan untuk umat Allah, khususnya untuk gereja kita. Kenapa? Saya katakan panggilan gereja itu, memang ini rema yang Tuhan berikan. Sejak awal tahun, Tuhan sudah berikan janji tahun ini tahun kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Caranya kemuliaan Tuhan dinyatakan, Yesaya 60. Di Yesaya 60 sudah luar biasa ditegaskan Tuhan, dunia akan mengalami kegelapan, bangsa-bangsa akan mengalami kekelaman. Wah, ini tuntunan Tuhan, rema Tuhan itu sangat-sangat memberkati kita sekali. Kalau enggak ada ayat itu yang diberikan oleh Tuhan, kita bingung. Banyak orang sekarang bingung, enggak tahu apa ini yang sedang terjadi. Mengapa bisa begini? Ini bagaimana? Oh, saya harus bagaimana? Buta semua karena gelap. Gelisah semua, hatinya jadi kelam. Karena enggak ada rema. Saya sangat bersyukur. Sebelum masuk tahun 2020, Tuhan sudah berkata, tahun 2020 Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Ya, melalui Yesaya 60 akan terjadi dunia dalam kegelapan, bangsa dalam kekelaman. Dan langsung Januari sudah terjadi. Ya, berita di mana-mana, dunia dalam kegelapan, bangsa dalam kekelaman, termasuk kita Indonesia. Ya, di mana-mana semua bangsa gelap dan kelam. Jadi saya ajak juga saudara jangan terkejut, apalagi jemaat keluarga Allah yang sudah dengar sejak awal, memang Tuhan sudah ngomong kok. Jangan heran. Jangan heran. Justru jangan dicekam oleh tadi takut. Justru kita tangkap perkataan yang luar biasa. Tetapi terang Tuhan akan diberikan pada kita. Terang Tuhan akan datang atas kita. Terang Tuhan akan menerangi hidup kita. Sehingga hidup kita diterangi, jadi terang. Sehingga hidup kita pancarkan terang. Sehingga kita jadi kesaksian. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang. Nah, saudara, jangan dicekam oleh gelap dan kelam. Tapi biarlah kita fokusnya pada apa? Janji Tuhan, firman Tuhan. Ya, yang sudah dijanjikan, dikatakan, diremakan. Terang Tuhan datang. Kita akan teguh, kita akan tangkap sesuatu. Maka saya sering katakan, saudara, saat seperti ini, ya, dengar berita dunia perlu. Ya, kegelapannya seperti apa, orang kelamnya seperti apa. Ya, kadang-kadang berita di dunia
juga bisa tahu keadaannya kita gimana, sekarang gimana. Ya mungkin juga ada arah-arahan, pakai maskernya, saudara jaga kesehatannya, ya imun kita, ya lalu kebersihan dan macam-macam. Tapi sekali lagi saya juga akan ingatkan maksimal 25% dari waktu kita. Ya. Setelah itu kita dengarkan berita dari surga. Terang Tuhan datang. Terang Tuhan akan datang. Terang Tuhan akan datang. Itu berita surganya. Terang Tuhan datang. Kalau dunia gelap, kelam. Sekarang itu paling banyak 25. Terang Tuhan datang. Sehingga kita terus kokoh iman kita. Sehingga kita terus diterangi oleh Tuhan. Sehingga kita berjalan dalam terang Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak. Harus malah penting. Lihat supaya kita waspada. Bisa hati-hati. Tapi 25% saja. Kuncinya gampang, saudara. Begitu kita dengar-dengar mulai takut. Sudah selesai. Jangan lihat lagi. Lihat berita surga. Lihat janji Tuhan. Seperti Abraham. Lihat bintang di langit. Pasir di lautan. Seperti itu banyaknya nanti keturunan. Ganti itu. Imannya bangkit lagi. Imannya dikuatkan lagi. Mulai berjalan dalam perjanjian Tuhan. Nah itu luar biasa. Ya. Ini saya katakan. Saudara. Panggilan untuk kita. Saudara dengar. Bagaimana terang itu datang dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi. Saudara ya. Dunia gelap. Bangsa kelam. Jangan takut. Karena terang Tuhan akan datang. Bagaimana terang Tuhan datang? Praise and worship. Salah satu, ya bukan satu saja. Salah satu yang paling penting adalah praise and worship. Kita sudah belajar praise and worship jadi kesukaan Tuhan. Praise and worship mengundang hadirat Tuhan. Tuhan suka hadir. Praise and worship membuat Tuhan yang hadir bertindak, berkarya, tidak mengizinkan kita binasa, menerangi, semua gelap diterangi oleh Tuhan. Itu jawabannya. Waktu kita nyembah Tuhan, mempersembahkan yang disukai oleh Tuhan. Tuhan datang, Tuhan itu terang dunia. Siapa terang dunia? Tuhan itu terang dunia. Kalau terang dunia datang, yaitu tadi terang datang. Kalau terang datang, terang itu enggak diam. Terang itu akan percaya. Terang itu akan berkarya. Terang itu akan menerangi yang gelap. Terang itu akan merubah yang gelap jadi terang. Terang itu akan merubah yang sakit jadi sehat. Terang itu akan membuat kekurangan jadi kelimpahan. Terang itu akan membuat hati yang keras jadi lembut. Terang itu akan membuat kehidupan dosa jadi kudus. Terang itu akan membuat kita yang hancur dipulihkan. Terang Tuhan. Saya bersyukur Tuhan ingatkan itu. Bangun. Pondok Daud. Pujian penyembahan bagi Tuhan. Dan kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan berkarya. Sungguh-sungguh terang Tuhan menerangi kita. Sungguh-sungguh terang Tuhan percaya dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan akan nampak. Itu hukumnya, saudara. Dan saya percaya itu panggilan dari Tuhan. Ada satu panggilan yang luar biasa. Minggu yang lalu kita diajar doa harus disertai dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita lakukan, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, kita diterangi, kita jadi terang. Orang-orang datang cari Tuhan melalui hidup kita, melalui ibadah kita. Dan itulah Yesaya 60. Dan itulah tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka ya saya ajak saat ini panggilan membangun Pondok Daud. Saya katakan lagi, panggilan Pondok Daud. Saya masih akan melanjutkan, saudara. Saya tahu Tuhan sedang bicara dengan saya.
Saya tahu Tuhan sedang ngajak saya bangun pasukan rohani. Pasukan Pondok Daud yang mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Saya percaya seperti Daud bangun Pondok Daud. Itu menjadi pasukan rohani yang luar biasa. Yang membackup bangsanya. Yang memberkati bangsanya. Luar biasa sekali. Kita juga sama akan dipakai. Pasukan Pondok Daud yang datangkan terang Tuhan, anugerah Tuhan, memberkati ya hidup kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita luar biasa. Ya. Jadi yang akan datang, saudara akan melanjutkan lagi ya beberapa Pondok Daud. Tapi saya ingin beri gambaran saudara sedikit saja betapa hebatnya. Salah satunya, saudara, Pondok Daud itu karena menomorsatukan Tuhan. Dan satu lagi secara gambaran sedikit, Pondok Daud itu beda dengan doa. Semua baik. Doa itu minta. Betul saudara ya? Doa itu apa? Minta. Ya ingin saya pakai untuk yang terakhir saudara ngerti. Pondok Daud bukan minta, memberi. Saya ulangi saudara ya. Doa itu minta. Doa siapa? Minta. Pondok Daud mempersembahkan. Penyembahan. Itu ada arti sembah. Persembahan. Mempersembahkan. Saudara baca banyak. Tadi kesaksian. Juga banyak kesaksian. Saudara tangkap ya. Kuncinya Pondok Daud itu lebih banyak. Mayoritas adalah penyembahan. Boleh doa, boleh minta, boleh cerita, boleh apapun. Tapi ya pokoknya mayoritas itu adalah memuji, menyembah Tuhan. Memberi, bukan meminta. Hukumnya juga sudah jelas. Beri, nggak akan diberi. Jadi datang karena cinta, ingin beribadah Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Justru ya datang untuk itu sesuatu yang luar biasa. Saya tidak berpanjangkan. Tapi sekali lagi saya tantang, saya undang saudara. Panggilan membangun Pondok Daud. Ya sekarang belum bisa datang di satu tempat khusus. Ya penuh ya karena ya saat ini kita harus hati-hati. Ya full iman, ya super iman, super hati-hati. Tapi kita sudah punya Pondok Daud online. Saudara dengar kesaksian tadi. Ikut online Pondok Daud. Tapi dia bisa mengalami luar biasa. Nah seperti dulu pertama kali Tuhan perintahkan kita membangun Pondok Daud. Saudara dengar. Ya, saya umumkan kepada jemaat. Jemaat Tuhan perintahkan bangun Pondok Daud. 24 jam per hari. Setiap hari 24 jam. Lalu saya gerakkan jemaat. Siapa yang mau ambil bagian? Siapa yang mau terima panggilan Tuhan untuk bangun Pondok Daud? Daftarkan diri saudara. Saudara bisa hari apa? Jam berapa? Daftarkan. Kita akan susun Senin ya 24 jam. Jam ke 1, 2, 3 siapa saja. Selasa jam 1, 2, 3 siapa saja. Terus sampai Minggu jam 1, 2, 3 siapa. Hari ini sekali lagi. Saya tantang setiap saudara. Ayo. Saya percaya ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena ini akan global. Semua saudara yang ada di kota Solo, di sebuah kota, ya di luar pulau, di luar negeri, saudara yang ada di Hong Kong, saudara Malaysia, saudara ada di Amerika, saudara di Australia, saudara ada di Tokyo, Korea, dimanapun, Singapura, Malaysia, tadi banyak di New Zealand. Ayo bangun. Ya, caranya saudara tadi di layar mungkin ada nomor HP yang biasa dipakai. Ya, ada nomor HP. Saudara daftarkan nama saudara, lalu ya minimal kota negara. Ya, kalau Indonesia yang kota saja cukup sudah tahulah. Di luar negeri ya kalau bisa saudara ya luar negeri di mana? Di Amerika, di Belanda,
di Jerman atau di mana supaya kita tahu. Lalu yang ketiga, saudara mau hari apa, jam berapa? Hari apa, jam berapa? Saudara bisa doa, minta petunjuk Roh Kudus. Ya, Roh Kudus gerakkan saudara, saudara mau terlibat mempersembahkan waktu saudara untuk mempersembahkan pujian, pengagungan, penyembahan, pemujaan kepada Tuhan. Saudara doa, ya, hari apa, jam apa, lalu daftarkan di nomor HP itu. Jangan lupa ya, jadi nama, lalu ya minimal tadi kota atau negara, lalu jamnya. Oh sorry ya. Oh ya, nama, lalu kota, yang terakhir hari dan jamnya. Sesuai dengan kondisi saudara masing-masing, terlebih lagi sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Saya ajak saudara tanya Tuhan. Tuhan panggil saudara seperti apa? Tuhan dorong saudara seperti apa? Saatnya bangun barisan Pondok Daud akhir zaman. Saya percaya ini akan menjadi ukupan saudara, internasional. Ini akan menjadi ukupan global. Ini akan menjadi ukupan, saudara, bagi dunia yang gelap. Di mana-mana, saudara akan munculkan terang Tuhan. Di Roma-Roma akan muncul terang Tuhan. Di setiap kota desa akan muncul terang Tuhan. Di setiap kota, di setiap negara muncul terang Tuhan. Itu Yesaya 60. Dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi rumah doa. Saudara akan menjadi jujukan banyak orang datang. Itu yang Tuhan berikan panggilan untuk gereja kita sejak awal. Tahun ini Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dengan cara Yesaya 60. Dunia gelap, bangsa kelam, terang Tuhan datang. Hari ini Tuhan bukakan kita. Gimana? Tuhan nyatakan hadiratnya. Seperti doa Bapa kami di surga. Dikuduskan namamu itu dalam terjemahan sehari-hari. Kalau saudara baca, disembahlah engkau. Praise and worship. Pondok Daud. Lalu datanglah kerajaan. Kerajaan Allah datang. Terang Tuhan datang. Jadilah kehendakmu. Tuhan berkarya. Kehendak Tuhan jadi. Kehendak Tuhan kita sehat. Kehendak Tuhan kita diampuni. Kehendak Tuhan kita hidup dalam kebenaran. Kehendak Tuhan kita jadi berkat. Jadi. Ya, saya sedang doa dengan Tuhan. Ya nanti ini akan jadi satu paket tim global. Ya, kita jadi tim bangsa-bangsa. Dimanapun. Saya undang saudara yang di semua kota desa, di semua negara dimanapun saudara, bahkan saya dorong saudara, ajak yang lain. Ajak yang lain. Ajak yang lain. Lalu caranya gimana? Caranya kita ada Pondok Daud 24 jam. Ya, saudara bisa bergabung. Kalau tadi saudara sudah nulis misalnya Jumat jam 6 sore sampai jam 8 sore. Ya saudara bisa di tempat saudara Jumat jam 6 sore, jam 8 sore. Saudara mulai seperti di Pondok Daud kita yang ada nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Persembahkan mezbah bagi Tuhan. Persembahkan pemujaan bagi Tuhan. Persembahkan tahta bagi Tuhan. Itu kesukaan Tuhan. Persembahkan yang paling disukai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan nyatakan hadiratnya. Sehingga terang Tuhan datang. Sehingga terang Tuhan menerangi kita. Menerangi setiap rumah-rumah. Menerangi setiap kantor-kantor. Menerangi setiap kota desa. Menerangi setiap negara. Saya percaya ini panggilan ilahi. Ayo saudara. Bangkit bersama. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, jadi saudara bisa ya pakai live streaming Pondok Daud 24 jam kita untuk mencari satu paket bersama-sama. Kita akan lihat terang Tuhan yang luar biasa. Kita sendiri diterangi,
kita akan pancarkan terang. Kita jadi jawaban bagi keluarga, kita jadi jawaban bagi lingkungan, jawaban bagi kota desa kita, jawaban bagi bangsa kita, jawaban bagi bangsa-bangsa. Saya percaya ini panggilan Tuhan. Ayo, jadi barisan. Bangun Pondok Daud akhir zaman. Saudara akan lihat apa yang ditulis dalam Alkitab terjadi. Ya, saya sangat bersyukur. Saudara akan lihat, ini akan jadi gerakan yang global, gerakan yang sangat besar, gerakan yang dahsyat yang Tuhan lakukan. Tadi dikatakan, aku akan, Tuhan yang akan membangun, kita berikan. Ya, saya ajak, berikan diri kita, berikan waktu kita, berikan untuk dipakai Tuhan. Saatnya, saudara. Kita bukan hanya minta, tapi beri. Tapi justru waktu kita berani memberikan diri kita pada Tuhan, Tuhan akan pakai luar biasa. Tuhan akan jadikan saluran berkat luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangkan, tapi saya ingin berdoa untuk setiap saudara dan juga untuk panggilan ini. Saya dorong setiap saudara doa dengan Tuhan, minta Roh Kudus bicara, saudara dipanggil. Ya, Roh Kudus ingin saudara lakukan. Hari apa, jam berapa, saudara kirim ke nomor tadi, saudara, nomor HP yang sudah disediakan. Saya percaya ya Tuhan akan satukan kita jadi tubuh Kristus yang luar biasa. Ya, yuk kita doa. Terima kasih Tuhan segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan panggilan untuk membangun kembali Pondok Daud. Tuhan, Engkau berbicara langsung pribadi demi pribadi. Tuhan, Kau yang singkapkan. Tuhan, Kau yang jadikan ini pewahyuan. Jadikan ini pembukaan ilahi. Jadikan ini rema. Panggilan pribadi untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu tidak kebetulan live streaming ini ada. Kami tahu tidak kebetulan Pondok Daud sudah Tuhan gerakkan lebih dari 10 tahun di gereja kami. Yang Kau percayakan, kami tahu saat ini setiap orang yang mendengarkannya bukan kebetulan. Tuhan juga yang sudah panggil sehingga mendengar perkataan ilahi, sehingga mendengar panggilan. Seperti waktu Sion dipanggil oleh Tuhan, seperti di Yoel, pahlawan-pahlawan Tuhan dipanggil Tuhan untuk mulai lakukan suatu bagi Tuhan. Tuhan, biar Kau yang memberikan panggilan yang khusus, yang kuat. Roh Kudus Kau yang tuntun. Roh Kudus beri kemampuan. Roh Kudus Kau yang berbicara. Roh Kudus Kau yang pakai setiap kami. Tuhan, kami serahkan setiap kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Pakailah Tuhan. Kami persembahkan diri kami untuk Kau pakai Tuhan. Karena Engkau segala-galanya. Engkau yang memiliki setiap kami. Sekali lagi juga Tuhan, kami tahu Tuhan terang-Mu turun atas setiap sakit juga disembuhkan. Karena saat ini Kau hadir di tengah kami. Terang-Mu menerangi Tuhan. Saat Engkau hadir, kesembuhan terjadi. Saat ini rumah tangga dipulihkan. Saat ini yang kekurangan diberkati jadi berkat. Saat ini yang berdosa bertobat. Saat ini pengampunan datang. Saat ini tuntunan Tuhan datang. Hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai hamba-Mu, Tuhan yang tuntun. Bahkan untuk acara berikutnya, Tuhan firman yang melanjutkan perkataan ilahi seperti ini. Tuhan, Kau yang memberikan perkataan hikmat pada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah panjatkan doa dan Tuhan 100% Kau berkarya. Kami tahu akan terjadi kedahsyatan. Ya, sekali bumi gelap, kelam bangsa, terang-Mu percaya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah doakan. Dan Roh Kudus, Engkau berkarya dengan hebat di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan, saudara, saya sangat bersyukur, saya percaya Tuhan yang sedang bicara. Kalau Tuhan mau bicara itu anugerah. Kalau Tuhan beri panggilan itu anugerah. Kalau Tuhan beri tugas itu anugerah. Kalau Tuhan beri petunjuk itu anugerah. Percaya saya tangkap. Kita akan lihat. Tuhan berkenan. Kita akan lihat. Tuhan disukakan. Kita akan lihat Tuhan pakai hidup kita. Dan kalau Tuhan pakai hidup kita, nggak usah takut dengan keadaan kita.
kita akan lihat kemuliaan. Tahun ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ya saudara, jangan lupa besok Jumat ya, saya percaya ada juga live streaming Pak Jo. Lalu Sabtu Minggu ada ibadah online, ikuti saudara. Setelah itu kita akan ya, jumpa lagi Rabu Kamis, saya akan lanjutkan ya tentang praise and worship, tentang Pondok Daud, bagaimana itu. Sehingga saudara dituntun sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya doakan saudara jadi penyembah. Saya doakan hidupmu penuh dengan hadirat dan terang kemuliaan Tuhan. Keluargamu penuh dengan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tempat yang pakai di mana-mana, tempat kerja. Ya, pelayanan kelompok saya penuh dengan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya itu yang Tuhan katakan pada gereja kita, pada kita semua. Ya, untuk bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Ya, sampai berjumpa, diberkatilah saudara oleh Tuhan.